Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih di pembahasan syarah qatur nada dan ma'rifah yang berikutnya itu isim mausul. Hari ini masuk di pembahasan du. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma qala rahimahullah wa inna ma takunu dhu mawsulatan fi lughati tayyi khassah taqul ja'ani dhu qama wa sumia min kalami ba'dihim la wa dhu fis sama'i arshuhu wa qala sya'iruhum fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Baik. Kata penulis tiada lain du menjadi mausulatan, du takunu menjadi mausulatan isim mausul fi lugati toy khoso, khusus bahasa orang toy saja. Jadi antum tidak akan dapat di Quran, tidak dapat di hadis. Tidak ada juga di kitab Gundul, karena di kitab Gundul bukan bahasanya du, bukan bahasanya toy. Ya, itu bahasanya apa? Hijaz. Ya, khususnya orang-orang Makkah, Quraisy. Karena bahasa mereka lah Quran turun. Quran turun. Jadi ini bahasanya orang Toi. Sehingga kalau dapat di Quran, pasti bukan du ini. Hadits bukan du ini. Ya kan? Ini du di bahasanya orang Toi saja. Kamu katakan ja'ani du koma dari ucapan mereka ini. Didengar dari ucapan sebagian mereka. La wadu pis sama'i arsyu. Tidak. Demi yang. Jadi wawunya wawu sumpah. Du-nya isim mausul. Tidak, demi yang di langit arsy-nya. Dan berkata penyair mereka, yaitu orang Toi, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri du hafartu wa du tawaitu. Du hafartu. Yang saya gali. Jadi yang di situ du mausulah. Di lugo Toi. Kalau ini gampang ini karena di bahasa sebagian orang Arab. Terus Wa inna ma takunu dha mawsulatan bi syarti an yataqaddamaha ma al-istifhamiyah nahwu madza anzala rabbukum aw man al-istifhamiyah nahwu qawlihi fa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha ay mal ladzi anzala rabbukum wa manil ladzi qalaha. Baik. Kata penulis da menjadi mausulah. Ini bukan di bahasan sebagian orang, tapi ada syaratnya. Dengan syarat, diawali oleh ma istifhamiyah. Seperti, mada anzala rabbukum. Ma, isim istifham. Da, isim mausul. Jadi dua di sini i'rabnya. Dua i'rabnya. Da, isim, ma, isim mausul. Isim istifham. Da, isim mausul. Jadi apa yang? Jadi yang itu dari da. Kalau ma, apa? Dipahamkan? Iya, sama-sama mabni. Mada cuma satunya ma'rifah, satunya nakiro. Ya, karena ma isim istifham bukan isim ma'rifah. Iya, nakiro. Kemudian karena dia bermakna syai'. Iya, mada anzala rabbukum, apa yang Rabb kalian turunkan, atau man diawal oleh man istifhamiyah. Contoh ucapan mereka wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liqala man dha qalaha. Siapa yang, jadi yangnya dari dha. Man itu isim istifham. Siapa yang mengatakannya? Iya, ai man ladzi anzala rabbukum wa manil ladzi qalaha. Iya, jadi man di situ isim istifham, ma isim istifham, adapun dha isim mausul. Fa in lam yadkhul 'alaiha syai'un min dzalik fa hiya ismu isyaratin wa la yajuzu an takuna mawsulatan khilafan lil kufiyyin wa istadallu bi qawlihi adasma li abadin 'alaiki imaratun. Salah situ ya, sukunnya salah tempat. Imaratun di fathah. Otomatis salah itu biar apapun yang dikatakan. Karena sebelum ta marbuto pasti fathah. Tidak ada di dunia ini sebelum ta marbuto disukun. Nah, semua sebelum ta marbuto pasti apa? Fathah. Tidak ada harokat lain. Tidak boleh dhamma, tidak boleh kasroh, tidak boleh sukun. Pasti fathah.
Adasma li abadin alayki imaratun aminti wa hadha tahmilina taliqu. Qalu hadha mawsulun mubtada'un wa tahmilina silatuhu wal a'idu mahfudun mahdhufun wa taliqu khabaruhu wa taqdiru walladhi tahmilinahu taliqun. Baik. Kata penulis, fa illam yadkhul alaihi syai'un min dzalik, jika tidak masuk padanya sesuatu pun dari hal itu, maksudnya sesuatu di sini ma atau man. Jika tidak masuk man, tidak masuk siapa? Ma. Fahiya ismu isyarah, maka da isim isyarah. Isim isyarah bukan isim mausul. Yang kembali ke sebelumnya, da kan isim isyarah. Wala yajuzu an takuna mausula. Tidak boleh sama sekali menjadi isim mausul. Tidak boleh sama sekali menjadi isim mausul kalau tidak diawali oleh ma, tidak diawali oleh man. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang Kufa. Karena orang Kufa biar tidak diawali oleh ma atau man, mausula bisa. Iya. Wastadallu, itu orang-orang Kufa berdalil dengan ucapan penyair, adas mali abadin alaiki imaratun aminti wa hadha tahmilina toliku. Ini pendalilan yang sangat-sangat jauh sebenarnya, karena sepakat pada isim mausul tidak masuk hak tambi. Tapi dia paksakan ini contoh menjadi da isim mausul tanpa ma, tanpa man. Dipahami kan? Jadi dia bilang hada, da, menurut mereka orang Kufa ini tidak diawali oleh ma, tidak diawali oleh man, tapi dia adalah isim mausul. Mereka bilang hada mausul. Mereka bilang hada mausul mubtada. Ya, kalau dia mausul mubtada berarti harus punya silah. Kan begitu? Harus punya apa sih? Silah. Katanya wa tahmilin silatuh wal aid mahdhuf. Tahmilin silanya, aidnya katanya dihilangkan. Tidak masalah kalau berbicara aid dihilangkan. Tolik adalah khobarnya, itu khobarnya hada. Iya, wa takdir dan takdirnya walladzi tahmilinahu toliku. Jadi hada takdirnya apa? Alladzi. Karena hada adalah isim mausul menurut mereka. Lihat bantahannya. Wa hadza la dalila fi li jawazi an yakuna dzalil isyarah wa huwa mubtada'un wa taliqu khabaruhu wa tahmilina jumlatun haliyatun wa taqdiru wa hadza taliqun fi halati kaunihi mahmulan lak wa dukhulu harfi tanbih 'alaiha yadullu ala annaha lil isyarati la mausulah. Baik. Nah, ini tidak ada dalil padanya, kan dipaksakan sekali orang Kufa. Dan ini dalilnya dipaksakan sekali. Nyata-nyata salah, dia masih pakai berdalil. Iya kan? Ini tidak ada pendalilan padanya. Karena boleh sekali da di sini menjadi isim isyarah. Dia tetap i'rabnya mubtada, tolik adalah khabarnya, tahmilin bukan sila. Tahmilin bukan silatul mausul, tapi apa? Jumlah haliyah, jumlah setelah ma'rifah. Kan isim isyarah adalah ma'rifah. Jumlah setelah ma'rifah apa i'rabnya? Hal. Iya kan? Jadi tahmilin bukan silatul mausul. Bukan silatul mausul. Tapi dia adalah jumlah haliyah. Jumlah fi mahalli nasbin hal. Wa takdirnya adalah hadza talikun. Ini ditalak fi halati kaunihi mahmulan lak. Pada dalam keadaan dia sedang menghamilkanmu. Ya. Dan masuknya huruf tanbih ini dalil yang paling kuat yang membantah ucapan mereka. Masuknya huruf tanbih atasnya menunjukkan dia adalah untuk isyarah, bukan untuk mausul. Karena harf tanbih tidak masuk pada isim isyarah. Hak tanbih tidak masuk, hak tanbih tidak masuk pada isim mausul. Dia hanya masuk pada isim isyarah. Paham kan? Fahadha khulasatul qawli fi ta'dadil mausulati khastiha wa mushtarikiha. Inilah kesimpulan pembicaraan pada jumlah isim mausul, apakah yang khususnya atau yang mushtariknya. Paham kan? Itulah isim mausul. Sekarang kita pindah dari pembahasan isim mausulnya ke pembahasan sila dan aid. Tsumma qala hafizahullah silah al-mausul dan aid. Tsumma qala rahimahullah fa amma silatu fa hiya 'ala darbain jumlatun wa shibhu jumlatin wal jumlatu 'ala darbain ismiyah wa fi'liyah. Baik. Sila dan silah mausul dan aid. Adapun sila dia terbagi dua, kadang jumlah, kadang syibul jumlah.
Jumlah tentunya terbagi dua. Kadang ismiyah, kadang apa? Fi'liyah. Tidak keluar dari buku dasar. Wa syartuha amran. Ahaduhuma an takuna khabariyatan. A'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhibi. Fala yajuzu ja'a alladhi idribhu. Wala ja'a alladhi bi'tukahu. Idza qasadta bil insya' bi khilafi ja'a alladhi abuhu qa'imun. Wa ja'a alladhi darabtuhu. Baik. Syaratnya dua. Syarat jumlah menjadi silah dua. Pertama harus jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah insya'iyah, bukan. Harus jumlah khobariyah, bukan jumlah tolabiyah insya'iyah. Yang maksud jumlah khobariyah adalah muhtamilatan lisidqi wal kadhib. Itu jumlah khobariyah bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Namanya juga berita. Ketika antum bilang ja'a Zaidun, bisa saja yang datang wakilnya bukan Zaid, kan bisa saja jujur atau dusta, kan begitu. Beda kalau antum bilang idribu, pukul dia, masa antum bilang dusta kau. Mana orang suruh pukul, masa dibilang dusta? Pukul, nggak usah bilang dusta, ya kan? Itu bedanya khobariyah dan apa? Insya'iyah. Makanya kalau ada, ya ini maksudnya khobar, bukan khobar Allah dan Rasulnya. Karena kan itu ada lagi korina. Karena jumlah khobariyah kalau dilihat dari Allah dan Rasulnya, tentunya pasti jujur. Tidak ada dustanya. Tidak ada dustanya. Ini dilihat dari kita ini. Dilihat dari kita ini. Kalau kita mengucapkan jumlah khobariyah, maka bisa saja benar, bisa saja apa salah. Karena adanya keinginan lain. Kadang ada kita ucapkan, yang kita inginkan adalah yang lain. Yang lain. Paham kan? Adapun yang Allah ucapkan, semuanya hakikah. Semuanya hakikat, tidak ada majaz. Tidak ada majaz. Iya. Kemudian masalah berikutnya beliau bilang adalah tinggal contoh. Fala juz, tidak boleh ja'al ladzi idribuhu. Tidak boleh idribuhu menjadi silatul mausul. Kenapa? Karena idribuhu apa? Jumlah tolabiyah. Tidak boleh. Wala tidak boleh pula ja'al ladzi bi'tukahu. Datang yang bi'tukahu, saya jual kamu kepadanya. Dah, jumlah al-uqud, jumlah akad itu jumlah tolabiyah, walaupun dia bentuknya jumlah khobariyah bentuknya. Paham kan? Dari mana kita tahu? Tidak bisa kita dustakan. Tidak bisa kita dustakan. Ketika antum bilang sebagai penjual, saya jual ini. Antum sebagai pembeli, saya beli. Ini kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah apa? Khobariyah. Paham kan? Tapi kan tidak bisa diangkat oleh salah satu. Dah, ini akad. Tidak bisa dibatalkan oleh salah satunya, harus ada dua. Ketika sudah terjadi akad. Ketika sudah terjadi akad, berarti dia bentuknya jumlah khobariyah, tapi makna yang diinginkan adalah jumlah apa? Tolabiyah. Maka tidak boleh juga itu. Makanya beliau katakan, idza qasadta bil insya. Kalau antum maksudkan adalah insya, yaitu jumlah tolabiyah. Berbeda dengan ja'al ladzi abuhu qa'imun, datang yang bapaknya berdiri, khobariyah. Ja'al ladzi darabtuhu, datang yang saya pukul dia. Ini iya tolabiyah, ini khobariyah jelas. Ini khobariyah jelas boleh. Terus Wa tsani an takuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mawsul fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi nahwu ja'a alladhi akramtuhu wa ja'atil lati akramtuha waja'al ladani akramtuhuma waja'atil latani akramtuhuma waja'al ladina akramtuhum waja'al lati akramtuhunna. Baik. Syarat kedua harus terkandung di dalamnya dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Tanda dalam sisi mufradnya, artinya kalau isim mausulnya mufrad, dia juga mufrad. Harus ada dhamirnya. Dari sisi mutananya, kalau isim mausulnya mutanna, dia juga mutanna. Dan dari sisi jamaknya, mudzakkar dan muannasnya. Intinya harus ada aid pada jumlah itu. Pada jumlah itu harus ada apa? Aid. Itu syaratnya silah sebagai jumlah. Jumlah sebagai silah. Apaan? Syaratnya jumlah sebagai silah. Ya harus pertama khobariyah. Kedua harus ada aid. Harus ada apa? Aid. Aidnya harus sama dengan isim mausul. Contoh, ja'al ladzi akramtuhu. Harus ada itu hu. Sama dengan alladzi. Wa ja'atil lati
akramtuha ha. Wa ja'al ladani akramtuhuma huma. Wa ja'atil latani akramtuhuma. Wa ja'al ladina akramtuhum. Harus ada itu. Ya, wa ja'al lati akramtuhunna. Harus ada a. Terus وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة والكساء وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها أو محفوظة بالإضافة كقوله تعالى فقد ما أنت قاد أي ما أنت قاضيه وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم يزودي أي من لم يزودي yu itu تزودي أي ما كنت جاهله أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون أي منه وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم أي نصلي للذي صلت له قريش وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر. Baik, مختصر. Kata penulis kadang dihilangkan itu domir. Yang domir a'id tadi kadang dihilangkan. Sama saja apakah dihilangkan marfu. Seperti firman Allah Ta'ala, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad." Yaitu takdirnya alladhi dari ayyu. Huwa asyad. Au mansuban atau dihilangkan adalah mansub. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma amilat aidihim qara'a ghairu hamzata. Situ hamzatin ya. Bah, sudah tanwin salah lagi. Hamzata ismul ladzi la yansarif, ya enggak? Al-alamnya ma'at ta'nid bitta hamzata wa hamzatin tanwin dan majrur. Wal kisai wa syu'batin wa syu'bata. Dah? Wa syu'bata. Ta'nid. Al-alamnya ma'at ta'nid. Iya. Kata beliau qara'a ghairu hamzah dibaca oleh selain hamzah dan kisai serta syu'bah amilathu dengan ha. Iya kan? Kalau hamzah, kisai dan syu'bah amilat aidi, dihilangkan haknya. Tapi selain hamzah, kisai dan syu'bah dia baca amilathu bil ha alal asl, di atas asal. Asal apa maksudnya? Ya asal tidak dihilangkan. Asal tidak dihilangkan aid. Itu maksudnya. Di atas asal itu asal qaidah tidak dihilangkan aid. Tidak dihilangkan apa? Aidnya. Dia qiraat begitu. Wa qara'aha ula'i bihatfiha. Sementara mereka itu yaitu hamzah, kisai dan syu'bah membaca dengan menghilangkannya. Membaca dengan menghilangkannya. Jadi yang membaca tadi itu dengan ayat yang ada itu wa ma amilat aidihim itu dibaca oleh hamzah, kisai dan syu'bah. Selain hamzah, kisai dan syu'bah dia tidak hilangkan. Di atas asal. Di atas asal. Itu au mahfudun bil idhofah. Itu untuk yang marfu. Mansub. Atau bisa juga dijar dengan idhofah. Seperti firman Allah Ta'ala, faqdima anta qadin ay ma anta qadihi. Itu dihilangkan. Faqali syair dan perkataan penyair, setubdilakal ayyamu ma kunta jahila. Jahila ada domir hilang itu. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Lihat ay ma kunta jahilahu. Paham? Dikata jahila. Jahilan asalnya jahilahu. Ada mudhaf nilai yang dihilangkan. Paham kan? Yang mana mudhaf nilai itu adalah siapa? Aid. Yang kembali kepada siapa? Ma. Yang kembali kepada ma. Au mahfudun bil harf. Kadang juga dia dijar dengan huruf jar. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu. Ada? Kalau di sini ada. Wa yashrabu mimma tashrabun. Tidak ada. Syaratnya juga apa? Minhu. Makanya ai minhu. Jelas saudara? Ai minhu. Wa qali syair dan perkataan penyair.
nusalli lilladzi sallat Quraisyun wa na'buduhu wa in jahadal umumu. Mana itu? Nusalli lilladzi sallat lahu. Jadi ada lahu yang dihilangkan setelah antara salat dan Quraisy. Ada lahu yang dihilangkan. Ini menunjukkan bahwa aid itu kadang dihilangkan. Tapi hadal fasal tafsir katsirah. Fasal ini yaitu fasal terkait dengan sila dan aid, rincian yang banyak. Terkait dengan sila dan aidnya, rincian yang banyak. La yaliku biha, tidak pantas dengannya hadal mukhtasar, ringkasan ini. Jadi ya, alhamdulillah dimaklumi saja. Ibnu Hisham saja masih bilang begitu ya. Banyak rinciannya ini, tapi tidak cocok untuk ringkasan ini. Jadi Qutun Nada masih ringkasan ya. Alhamdulillah. Iya. Belum meluas kita. Terus. Wajibul jumlati thalathatu asya. Ad-dharfu nahwu ja'a alladhi indak. Wal jar wal majrur nahwu ja'a alladhi fid dar. Wasifatu sariha. Wa dhalika fi silah al. Waqad taqaddama syarhuhu. Dan sibul jumlah itu ada 3 sekarang. Jadi naik ya. Sibul jumlah. Di mutamimah memang sudah naik. Ya, ketika ada al, maka sibul jumlah naik jadi 3. Ketika ada al. Ketika ada al. Sibul jumlah ada 3. Dari mutamimah sudah naik. Ya kan? Pertama dhorob, seperti ja'al ladhi indak. Kedua jar majrur, seperti ja'al ladhi fiddar. Dan as-sifatus soriha. Isim fa'il, isim maf'ul, dan sifatul musyabbaha. Demikian itu pada silanya al khusus. Karena silanya al tidak ada jumlah. Tidak ada sibul jumlah. Ya kan? Tidak ada. Yang ada siapa? Sifatul soriha. Sifatul soriha yang ada. Waqad taqaddama syarhu. Telah lewat penjelasan sifat soriha. Sifat as-soriha. Wa syartul dzarfi wal jarri wal majruri an yakuna tammaini. Fala yajuzu ja'a alladhi bik wa la ja'a alladhi ams. Linuqsanihima. Wa haka al-Kisai. Nazalna al-manzil alladhi al-bariha ay alladhi nazalnahu al-bariha wa huwa syadzun. Baik. Kata beliau syarat dhorob dan jar majrur ia menjadi syibul jumlah untuk silatul mausul itu harus tamain. Tamain 502. Secara ringkas dapat dipahami bahwa dhorob dan jar majrur yang tam adalah keberadaannya dalam sebuah kalimat menjadikan kalimat tersebut secara langsung dapat dipahami. Itu secara ringkasnya. Jadi ketika adanya dhorob dan jar majrur itu, ketika diucapkan, si pendengar sudah tidak menanyakan hal lain lagi, maka itu namanya tam. Dipahami ini kan? Diamnya si pembicara, si pendengar sudah paham. Dan ketika antum katakan tadi, ja'al ladhi indak, datang yang di sisimu. Ketika si pendengar sudah paham apa yang dia bicarakan, maka sudah dianggap apa? Tam. Ja'al ladhi fiddar, datang yang berada dalam rumah. Ketika si pendengar paham apa yang antum ucapkan, namanya tam. Namanya adalah apa? Tam. Bukan berarti kalimat tidak butuh kepadanya. Tam artinya ia menyempurnakan kalimat. Ia menyempurnakan kalimat. Ini secara sederhananya. Kalimat tersebut langsung dapat dipahami ketika diucapkan. Itu tam. Tidak boleh katanya ja'al ladhi bika, datang yang denganmu. Kalau datang yang berada dalam rumah, sempurna. Datang yang berada dalam rumah. Datang yang berada di sisimu. Kata mereka ini sempurna. Kalau ja'al ladhi bika, datang yang denganmu. Paham kan? Datang yang denganmu. Maksudnya apa ini? Orang mendengar datang yang denganmu. Denganmu apa? Tidak boleh pula kata mereka ja'al ladhi ams, datang yang kemarin. Ketika antum bilang datang yang kemarin, itu yang mendengar datang yang kemarin. Kata mereka masih dipertanyakan. Nah, kita baca dulu sedikit linuksonihima. Karena keduanya nakis, bukan tam. 5-3, kebalikan dari dhorob dan jar majrur yang tam. Iya. Kembalikan dari dhorob dan jar majrur yang tam. Itu secara ringkasnya. Kata mereka, ja'al ladhi bika, ja'al ladhi amsi. Ini katanya tidak tam. Tam kan? Tapi secara arti gimana menurut antum ini? Masuk gitu?
Data yang kemarin. Apa bedanya data yang di sisimu? Iya enggak? Gini aja. Ja'al ladzi bika, datang yang denganmu. Datang yang denganmu. Jadi apa bedanya ja'al ladzi tidak? Itu. Kenapa dibedakan itu contohnya? Gimana Uji? Iya enggak? Gimana ini iman? Mana iman? Mana ini saudara? Sama nih? Gitu. Ya enggak mursyid? Saudara? Datang denganmu, kurang ya? Datang yang di rumah? Kalau bika? Iya ya. Tidak sempurna. Dan? Itu yang Ibn Hisham secara sederhananya bilang begitu. Artinya kalau si pembicara berbicara, si pendengar paham, tam. Dan kalau dia masih bertanya sesuatu, belum tam. Tanda itu kata mereka. Sebenarnya yang kalau mau lebih luas lagi adalah sebenarnya ini terkait dengan ta'alluqnya. Kan di Qaidul I'rab kan tidak selamanya huruf jar itu punya ta'alluq. Ada huruf jar tidak punya ta'alluq. Kan kalau ada dhorob, jar, majrur pasti punya muta'alliq wujuban. Sebenarnya kalau punya muta'alliq itu tam. Kalau tidak punya muta'alliq itulah yang nakis. Iya. Kan begini, kalau antum katakan ja'al ladzi fil bait, ja'al ladzi fid dat, datang yang istaqarra. Datang yang istaqarra fil bait. Datang yang berada di rumah. Kan begitu. Ja'al ladzi indak, datang yang berada di sisimu, istaqarra indak. Kalau amsi enggak punya ta'alluq istaqarra. Bika enggak punya ta'alluq istaqarra. Dipahami nih? Makanya kata marortu bika dan apa tadi? Ja'al ladzi, ya? Ja'al ladzi bika. Iya, ini kalimat dianggap sempurna. Ini kalimat tidak dianggap sempurna. Kenapa? Karena bika ini muta'alliq bi marortu. Marortu bika. Paham kan? Tidak perlu kita takdirkan istaqarra. Karena ada kata apa marortu. Ja'al ladzi bika. Ja'al ladzi bika. Kita tidak bisa katakan ini muta'alliq bi ja'a. Karena silatul mausul tidak punya ta'alluq terhadap sebelum isim mausul. Sehingga dia gugur sebagai yang beramal pada bika. Siapa yang beramal padanya? Tidak ada. Tidak ada ta'alluqnya. Tidak ada juga takdirnya apa? Istaqarra. Itu bika tidak ditakdir dengan istaqarra. Karena yang beramal padanya adalah sebelumnya. Paham kan? Jelas ini? Tidak beramal. Tidak ada takdir istaqarra. Sama dengan indak. Kalau indaka ada takdirnya istaqarra padanya. Kalau ams tidak ada takdirnya istaqarra padanya. Ketika tidak ada ta'alluqnya, tidak ada yang beramal padanya, maka namanya nakis. Ketika ada, maka namanya apa? Tam. Karena tidak mungkin sempurna artinya kalau tidak ada ta'alluq. Sama aja. Intinya jadinya sama. Kalau ada ta'alluq, dipahami oleh pembaca, oleh pendengar. Kalau tidak ta'alluq, tidak dipahami oleh pendengar. Dan ja'al ladzi bika tidak ada ta'alluqnya. Tidak bisa beramal padanya ja'a dan tidak ada takdir istaqarra padanya. Huruf jar bi. Demikian pula mereka huruf jar kaf. Mereka bilang huruf jar kaf tidak punya ta'alluq. Tidak punya ta'alluq.
Dipahamkan? Seperti ucapan mereka, Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Tidak bisa antum katakan Zaidun mustakirun kal asad. Tidak cocok. Jadi kaf tidak punya ta'aluk dalam bahasa Arab. Di antara huruf jar yang tidak punya ta'aluk. Ketika tidak punya ta'aluk, pasti kurang kalimatnya. Pasti kurang apa? Kalimatnya. Jelas kan? Malah kafnya lah yang ditakwil. Ini kaf bermakna syibh. Mithil. Paham kan? Inilah yang kalau dalam bab akidah ayat laisa kamitslihi syai. Kalau kaf punya arti mithil, jadi tidak ada yang semisal dengan Allah. Begitu ke artinya di bab akidah. Laisa kamitslihi syai. Kalau antum artikan kaf semisal, dah ada muta'aliknya dan mithil makna semisal juga, berarti tidak ada yang semisal dengan Allah. Tuh, tidak ada yang mirip dengan yang miripnya Allah, berarti ada miripnya. Naudzubillah. Kan begitu? Kaf di situ mereka dua cara, kaf zaidah litakid, tidak ada sama sekali yang semisal dengan Allah. Dah? Itu jalan pertama. Jalan kedua, mithil bermakna zat. Mithil bermakna zat dalam bab akidah. Karena laisa mithli syai. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal denganku, maksudnya. Itu zatnya. Saya, naudzubillah. Walillahil mathalul a'la. Maksud dari ayat itu tidak ada yang semisal dengan zatnya Allah. Begitu maksudnya. Seperti ucapan orang Arab, laisa kamitsli syai. Laisa mithli syai. Tidak ada yang semisal denganku sesuatu. Maksudnya apa? Zatnya. Nah, itu arah. Itu arah. Inti poin kita adalah kaf. Tidak punya ta'alluq. Sama bi juga tidak punya ta'alluq. Kita ini harus pahami bahwa tidak selamanya huruf jar punya ta'alluq. Tidak selamanya dhorob punya ta'alluq. Dan apa yang mereka jelaskan tadi, ya kan sama. Kalau ada ta'alluq berarti sempurna dengan diucapkan. Kalau tidak punya ta'aluk berarti tidak sempurna dalam ucapan. Itu pada dasarnya penjelasan terkait dengan huruf jar dan dhorob. Seperti yang beliau contohkan amsi. Ja'alla bi amsi. Tidak ada ta'aluknya amsi. Sehingga kalimatnya tetap tidak sempurna. Karena tidak punya istaqarra yang ditakdirkan. Dan sementara syarat jar majrur, kalau dhorob, jar majrur atau dhorob menjadi sila atau khobar, sibul jumlah, harus muta'alliq bimahdhuf wujuban. Harus muta'alliq bimahdhuf wujuban. Masih ingat ucapan di mutammimah? Ketika dhorob, sibul jumlah menjadi khobar, harus muta'alliq bimahdhuf wujuban. Takdirnya istaqarra atau mustakirun. Ya, ketika tidak ada, maka kalimatnya tidak sempurna. Kalimatnya tidak sempurna. Itulah makna tam dan nakis. Itulah makna tam dan nakis. Ini yang mereka katakan terkait dengan itu. Wallahualam. Jelas ini dihikayatkan oleh Kisai. Nazalnal manzilal ladil barihah. Ini masalah ini saudara. Al-barihah termasuk dhorob yang tidak punya ta'aluk. Kami turun di rumah yang tadi malam. Kami turun di rumah yang tadi malam. Kata al-barihah. Al-barihah itu dhorob. Dhorob sebagai silatul mausul. Dari siapa? Alladhi. Ucapan ini dianggap syad. Alladhi nazalna al-barihah, ini syad. Kenapa? Karena al-barihah tidak bisa menjadi silatul mausul sebagai apa? Sebagai silatul mausul tidak bisa untuk sibul jumlah. Kenapa? Karena dia nakis. Tanda? Karena nakis. Nazalna, kami turun di rumah yang tadi malam. Kami turun di rumah yang tadi malam. Pendengar, siapa yang tahu rumah turun tadi malam di apa? Rumahnya siapa? Abdul Khalik atau Uja atau rumahnya? Iya, iya kan? Kita tidak tahu kan? Jadi ini dianggap apa? Nakis. Karena yang mendengar masih bertanya.
Karena mendengar masih bertanya. Itu yang mereka katakan sederhananya. Tapi sebenarnya Al-Barihah tidak punya ta'al. Kan tidak bisa kita katakan, kami turun singgah. Kami singgah di rumah yang berada semalam. Gimana? Rumah yang berada semalam. Tidak ada takdirnya berada. Tidak bisa juga hasil. Tidak bisa juga kain. Tidak ada ta'aluknya. Tidak ada ta'aluknya. Ini, ya, ketika tidak ada ta'aluk, berarti tidak tam. Ketika tidak ada yang dihilangkan tadi itu istaqarra atau mustakir, berarti dia tidak tam. Dia tidak tam. Dianggap terus apa? Dianggap apa? Nakis. Ini diantara yang mereka jelaskan terkait dengan penjelasan harus dorob dan jar majrurnya tam. Dan makanya ini tidak dikasih di buku dasar. Pokoknya silah bisa jumlah, bisa syibul jumlah. Begitu saja. Susah ini syaratnya harus tam. Iya kan? Nah, cuman tidak apa-apa ini karena sudah kita sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Ibnu Hisham di Qadul I'rab. Dah? Darab dan jar majrur itu harus muta'alliq dan ada yang tidak muta'alliq. Ada yang tidak muta'alliq. Iya. Jelas ini atau masih kurang? Sederhananya itu di catatan ya. Saya memang bilang situ secara ringkas dapat dipahami bahwa darab dan jar majrur yang tam adalah keberadaannya dalam sebuah kalimat menjadikan kalimat tersebut secara langsung dapat dipahami. Orang ucapkan kita paham. Ja'al ladzi fil bait, data yang berada dalam rumah. Kita paham itu ucapan. Data yang berada dalam rumah. Ja'al ladzi indak, data yang berada di sisimu. Kita sudah pahami. Kalau ja'al ladzi bik, data yang denganmu, masih ada yang pertanyaan yang tersimpan. Datang yang denganmu. Datang yang denganmu. Tanggal kebeda tadi. Datang berada di rumah. Datang yang berada di sisimu. Kalau ini datang yang denganmu. Dipahami ini kan? Datang yang denganmu. Masih kurang. Masih kurang. Seperti dikatakan oleh Bapak Andi Mursyid. Paham saudara? Ada masalah ini? Kalau ada samar-samar, wajar. Nah, kenapa mas? Hurba. Iya, makanya ja'al ladzi bika ta'alluqnya mana? Kan antara ja'a. Sementara ja'a terhalangi oleh alladzi. Iya, itu saya sudah bilang dari tadi. Makanya saya tidak singgung ta'alluqnya. Itu yang saya kasih di catatan, saudara. Yang antum minta itu, itulah yang saya kasih di catatan. Sederhananya begitu. Nah, kan saya bilang di catatan, saudara. Yang kita bilang itu, itulah saya sudah bilang di catatan. Saya sudah bilang di catatan, sederhananya adalah, tam artinya, orang ucapkan dipahami. Tidak tam artinya nakis, artinya apa? Kita ucapkan masih ada sesuatu yang dipertanyakan dalam otak. Itu kan gini, kapan dikatakan tam? Itu tadi. Tam itu kalau sudah punya ta'alluq. Nakis tidak punya ta'alluq. Di kalimat ja'al ladzi bika tidak ada ta'alluqnya itu bika, bi-nya. Sebab apa? Ta'alluqnya. Karena ta'alluqnya marartu bika, marartu. Dia tidak punya ta'alluq istaqarra. Ketika antum bilang ja'al ladzi bika, hanya pilihannya ja'a. Pilihannya apa ja'a, kan begitu. Sementara tidak bisa ta'alluqnya ja'a karena sudah beramal pada alladzi. Setelah isim mausul tidak bisa beramal sebelumnya. Kata yang setelah isim mausul tidak bisa beramal kepada sebelum isim mausul. Kalau dia beramal pasti punya mahal.
Karena yang sebelumnya beramal padanya. Tapi karena sebelum isim mausul tidak bisa beramal dengan setelah isim mausul, makanya silatul mausul tidak punya mahal. Tidak punya kedudukan dalam kalimat. Yang anzalna masih di al-bariyah. Sama. Al-bariyah tidak punya ta'aluk. Sehingga ucapan al-kisah itu adalah syad. Allahu terus kenapa bisa ada istaqarra? Allahu mustaqirrun fis samawat. Allah tinggi di atas langit, berada di atas langit. Kenapa antum bilang tidak ada ta'aluk? Hah? Antum jadikan khabar yatanazzal? Enggak. Khabarnya fis samawat. Ya kan? Kenapa kita pergi khabarnya yatanazzal? Khabarnya fis samawat. Yatanazzal adalah bisa khabar kedua. Bisa khabar dari mubtada mahdhuf. Sekarang antum paksakan dia sebagai khabar utama dari Allah. Tak? Jadi antum jadikan khabar dari Allah itu yatanazzal. Tidak cocok, saudara. Khabarnya adalah Allahu mustaqirrun fis samawati wal ard. Fis samawat. Allah berada di atas. Fi makna Allah. Atau fi bermakna fi tetap. As-samawat bermakna Allah. Karena semua yang di atas namanya sama. Kenapa antum bilang fi tidak ada ta'aluk? Intinya adalah antum belum paham bahwa huruf jar terbagi dua. Kalau ada jumlah sibul jumlah terbagi dua. Ada yang punya ta'aluk, ada yang tidak punya ta'aluk. Tidak ada zaidah di Quran. Tidak ada zaidah di Quran. Dah. Itu pendapatnya orang sesat. Ada zaidah di Quran. Kita ahli sunnah wal jamaah. Karena zaidah di otaknya orang adalah lag. Sia-sia. Nah, Ibn Hisham sudah tegaskan di Qadil Iraq. Tidak ada zaidah di Quran. Nah, ya, yang ada sekarang pembahasan, ada huruf jar punya ta'aluk, ada huruf jar tidak punya ta'aluk. Tidak perlu, Ji. Cuman kan kadang kita ini membandingkan. Apa bedanya itu kalimat pertama dan kalimat kedua? Itu, Ji, saudara. Kenapa saya bawa ke situ tadi? Kita ini sudah nahwu atas. Tuh? Kalau antum mau itu catatan kaki, selesai masalah itu. Selesai masalah kan? Tapi kan masalahnya ini adalah kadang kita ini membandingkan antara ja'alladzi fid dari, ja'alladzi bika. Apa bedanya fiddar dengan bika? Itu kita tadi. Bedanya satu punya muta'alliq. Ja'alladzi fiddar, ja'alladzi mustaqirrun fiddar. Dah? Jadi ja'a tidak beramal pada fiddar. Yang beramal pada fiddar adalah mustaqirrun atau istaqarra fiddar. Sementara ja'alladzi bika yang bika tidak punya. Dah? Sama dengan saya contohkan tadi, Zaidun kal asad. Kal asad huruf jar. Syibul jumlah, dah? Syibul jumlah sebagai khobar. Tapi tidak bisa kita takdirkan Zaidun istaqarra fil asad. Dah? Itu menunjukkan dia tidak punya ta'aluk. Maka kita katakan memang huruf jar itu dua. Ada yang punya ta'aluk, ada yang tidak punya ta'aluk. Itu tadi kita ke situ supaya kita pahami ini kalimat. Makanya saya bilang, catatan kaki bagi orang yang tidak belajar sama kita, yang baca catatan kaki selesai cerita. Dah? Saya kan bilang secara ringkas. Dan secara ringkas dapat dipahami bahwa dharab dan jar majrur yang tam adalah yang keberadaannya dalam sebuah kalimat,
menjadikan kalimat tersebut secara langsung dapat dipahami. Selesai maki itu. Nah, keberadaannya dapat dipahami. Cuma kadang orang, apa bedanya contoh pertama dan kedua? Nah, sama-sama. Apa nilainya B dan V? Sama-sama huruf jar. Kenapa di contoh pertama dianggap tam? Contoh kedua tidak dianggap tam. Itu jadi masalahnya, saudara. Nah, masalahnya. Kalau antum pilih itu, selesai jami ungkap-ungkap itu masalah. Nah, iya kan? Paham Mursyid? Yakin? Seperti Mursyid bilang tadi, kalau menurut saya, memang ini kurang yang kedua. Aman itu kalau Mursyid sudah bilang begitu. Iya kan? Iya, cuman kan kita ini cuma ada masalah apa ini? Apa bedanya bika dengan fidar? Nah, sama-sama huruf jar. Masalah itu gini, apa bedanya? Satu punya ta'aluk, satu tidak. Kalau punya ta'aluk maknanya sempurna, itulah hubungannya ini. Hubungannya ini. Kapan maknanya sempurna? Kalau ada ta'aluk. Kalau tidak ada, maknanya tidak sempurna. Sama ini. Marortu bika. Boleh nggak ini? Boleh nggak ini? Sempurna nggak ini kalimat? Sempurna. Karena punya ta'aluk. Mana ta'aluknya? Marortu. Marortu. Dipaham kan? Tapi kalau marortu billadhi bika. Nah, ini masalah. Nah, billadhi bika. Tidak ada ta'aluknya itu bika. Dengan marortu. Dihalangi oleh alladhi. Dihalangi oleh alladhi. Alhamdulillah. Terus itu tadi yang Gus bilang zaidah. Sehingga tidak punya ta'aluk. Kalau itu kita jauhi. Kita memang sengaja jauhi itulah. Karena di otak orang, kalau dibilang zaidah, percuma. Sementara Quran tidak ada percuma. Itu saja yang disinggung oleh Ibnu Hisham di Qadul Iraq. Gimana Sapri? Ada masalah Sapri? Sabtu ada dari Serambi Mekah? Bantahan? Atau apakah jalan keluar? Kenapa tidak bisa kita takdir istiqoroh juga di situ? Dia tidak punya takdir. Dia tidak punya muta'alliq. Harus ada di lafaz. Kan kalau ada dorob jar majrur, harus ada yang beramal padanya. Yang beramal itu adalah yang ada di lafaz kalau bisa. Kalau tidak ada maka tersembunyi. Ya, ini yang beramal padanya marortu. Maro itu adalah fi'il lazim, tidak butuh pada maf'ul kecuali dengan perantaran huruf jar. Pada saat dia masuk itu sering beramal kepada bicara. Tidak bisa. Iya. Terus yang baru amal pada istiqoroh tidak bisa ditakdir karena marok tidak bisa. Tidak bisa. Pokoknya intinya itu tidak selamanya bisa ditakdirkan itu huruf jar atau dorob istiqoroh. Karena ada yang tidak punya istiqoroh. Tidak bisa dipaksakan masuk. Kapan antum paksakan masuk? Wah, langsung tidak. Maknanya jelek juga. Misalnya antum katakan ja'al ladhi ams. Ja'al ladhi ams. Ini kan datang yang berada kemarin. Berada di mana? Kan memang tidak cocok ditakdirkan apa? Istiqoroh padanya. Dah? Makanya beliau bilang ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalimat itu. Cuman masalahnya adalah kisah inukil. Nazalnal manzilal ladil barihah. Al-barihah. Sama dengan ams. Kata mereka syad. Ini adalah apa? Syad. Tahu syad dah? Apa itu syad? Ini yaitu terbatas pada yang didengar dari orang Arab. Tidak boleh dikiaskan padanya karena menyelisihi kaidah. Jelas ini kan? Alhamdulillah. Setelahnya itu pernyataan itu ya. Besok itu? Atau selesaikan Mi? Sedikit sekali. Dah? Siapa setelah ini? Selesaikan Mi itu nih? Sedikit. Korupsi sedikit nih.
ثم قال رحمه الله وإذا وقع الضرب والجر والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. Baik, ini dia pernyataan terakhir saja ini. Adalah idza waqa'ad darb wal jar majrur, jika darb dan jar majrur terletak silatan sebagai sila, karena adalah keduanya muta'alliqain bi fi'il mahdhuf, maka dia terikat dengan fi'il yang dihilangkan. Wajib. Kalau bisa dah, wajib. Kalau dia menjadi sila, wajib ta'alluq. Wajib ta'alluq dengan fi'il mahdhuf. Takdirnya istaqar. Paham aja? Kalau ndak ada itu, ndak jadi. Kan wajib ditakdirkan. Kalau ndak bisa, berarti ndak bisa. Ini tadi aja. Ja'alladhi bika ndak bisa ditakdirkan istaqarra. Sementara dia wajib ditakdirkan. Ketika ndak bisa ditakdirkan, ndak bisa kalimat seperti itu. Itu hubungannya tadi. Nah, jadi wajib ini tidak boleh tidak, harus ada takdir. Muta'alliq bi istaqarra. Kenapa kita ndak katakan beramal saja yang sebelum alladhi? Ndak bisa. Harus antaranya. Jadi harus ada takdir istaqarra. Kalau ada. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa menjadi, itulah dibilang nakis. Yang tidak bisa ditakdirkan siapa? Istaqarra, itulah dibilang apa? Nakis, bukan tam. Bukan tam. Takdirnya istaqarra. Dan domir yang tadinya tersembunyi pada fi'il berpindah pada keduanya. Jadi kan gini saudara, asal kalimatnya ja'alladhi istaqarra indaka. Mana aidnya? Aidnya ada pada kata apa? Istaqarra. Domir mustatir. Takdirnya huwa. Ketika istaqarra hilang, maka domirnya ada pada indak. Berada di dalam. Dipahamkan? Berpindah pada dhorob itu. Dan berpindah pada jar majrur. Karena harus ada aid. Aidnya dihilangkan. Karena domirnya, karena fiilnya dihilangkan. Tapi ketika pada fiil kita bisa bilang mustatir. Kalau jar majrur atau dhorob, tidak boleh kita bilang mustatir. Kita bilang apa? Mahdhuf juga. Dihilangkan padanya. Berpindah tapi hilang. Jangan bilang mustatir. Tidak bisa mustatir pada isim, pada dhorob dan jar majrur. Domir berpindah kepadanya tapi dihilangkan. Kan boleh aid dihilangkan? Boleh atau tidak? Boleh. Iya. Sudah ada? Selesai, alhamdulillah. Setelahnya, ma'rifah berikutnya yang beral. Hari apa ini? Hah? Rabu ya? Besok harus selesai. Insya Allah. Selesai besok itu karena tidak ada masalah ini. Tadi di masalah. Tidak bisa, saudara. Alhamdulillah. Subhanallah.